Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matrik adjoin dan dilanjutkan dengan bagaimana aturan Cramer memanfaatkan konsep dari adjoin untuk keperluan inversi. Jadi ada dua topik yang saling berkaitan. Yang pertama adalah adjoin dan yang kedua adalah bagaimana kemudian adjoin digunakan untuk melakukan inversi dengan menggunakan pendekatan dari Cramer. Ada 3 subbagian yang ingin saya jelaskan hari ini, yaitu yang pertama mengenai konsep dari adjoin, bagaimana hubungan antara adjoin dengan apa yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu kofaktor. Dan yang kedua adalah inversi dengan adjoin, dan yang terakhir dan merupakan penutup yaitu membahas mengenai aturan Cramer. Saya akan memulai pembahasan dengan mereview kembali konsep dari inversi, bahwa inversi dari sebuah matrik, jadi misalnya inversi dari matrik A atau A inverse, dinyatakan sebagai satu per determinan dikalikan dengan sebuah transpos dari matrik, kemudian bagian diagonal yang lainnya diberi tanda negatif. Jadi inversi adalah satu per determinan dikalikan sebuah matrik ya, yang kita bisa melihat bentuk dari matriknya. Pertanyaannya adalah, matrik yang ini itu sebetulnya bentuk matrik yang menarik. Jadi yang awalnya adalah A, B, C, dan D, kemudian A, B-nya ditukar, B dan C-nya kemudian diberi tanda negatif. Dan sesungguhnya matrik tersebut memiliki hubungan dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai kofaktor, bahwa matrik tersebut adalah transpos dari matrik kofaktor. Jadi matrik yang ini adalah transpos dari matrik kofaktor, atau kita bisa sebut dengan matrik adjoin. Dan ini kemudian memberi kita pemahaman baru, ada sebuah definisi baru, yaitu matrik adjoin, di mana adjoin dari matrik A adalah transpos dari kofaktor atau transpos dari matrik C. Agar kemudian Anda ingat kembali apa yang dinamakan dengan kofaktor, mari kita akan bahas lagi sama-sama. Kita akan review kembali konsep dari kofaktor sebelum kita elaborasi lebih dalam mengenai adjoin dan hubungannya dengan inversi. Jadi apabila kita memiliki sebuah matrik A, maka kita bisa mendefinisikan sebuah minor dari matrik A tersebut. Misalnya minor pada entry A11, yaitu bagian yang memang tidak mengandung entry tersebut, tidak mengandung baris 1, dan juga tidak mengandung kolom 1, yaitu 5, 6, 4, dan 8. Dan kemudian kita hitung nilainya. Jadi kemudian kita kalikan, terus kemudian kita kurangkan gitu ya. Kita kalikan lagi, yang kita kurangkan, dan kita mendapat nilai 16. Dan kofaktor yaitu min 1 dipangkat dari lokasi dari matriknya. 1, 1 baris kolomnya berarti 1 dan 1 jadinya 2. Maka kemudian dikalikan dengan minornya. Jadi kemudian bernilai 16 karena baris 1 kolom 1 maka positif gitu ya. Baris 1 kolom 2 maka jadi 3, min 1 pangkat 3 jadi negatif gitu ya. Saya yakin Anda sudah paham karena sudah kita bahas dalam perkuliahan sebelumnya mengenai hal ini. Dan kemudian kofaktor membantu kita untuk mendefinisikan determinan, yaitu misalnya determinan dari matrik A, ya paling gampang kita menggunakan ekspansi kofaktor pada kolom kedua yang di sini gitu ya, kita sudah bahas, di mana nilainya min 1, kemudian kita kalikan dengan 1, 0, min 2, dan nanti kita tinggal pilih lagi gitu ya, kita pilih lagi kolom kedua lagi, dan pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan nilai dari determinan, yaitu determinannya adalah minus 6. Nah, dengan demikian maka kemudian harapannya Anda sudah mengingat kembali konsep dari kofaktor.
Nah, mari kita lihat bagaimana kofaktor digunakan untuk menentukan adjoin. Dan untuk apa adjoin? Adjoin digunakan untuk keperluan menentukan inversi kan ya. Jadi apabila kita memiliki matrik 3 kali 3, isinya adalah 3, 2, min 1, kemudian 1, 6, 3, dan 2, min 4, 0. Jadi bayangkan ada matrik 3 kali 3. Sekarang mari kita hitung kofaktor dari matrik A tersebut. Kita hitung C dari matrik A. Pertanyaannya, berapa dimensi dari kofaktor A gitu ya? Berapa dimensinya? Jadi kalau matriknya 3 kali 3, tentu saja kita akan punya 3 kali 3 kofaktor, karena kofaktor itu nanti dihitung dari masing-masing gitu ya. Kofaktor untuk 11, kofaktor untuk 12, 13, 21, 22, 23, dan seterusnya. Jadi kita akan memiliki C11, C12, C13, sampai C33. Jadi dimensi dari kofaktor dari A akan sama dengan dimensi dari matriknya. Jadi untuk C11 nilainya adalah 12 gitu ya. Dari mana 12 didapatkan? C11 berarti kan baris 1 kolom 1, berarti tidak melibatkan data di baris 1 dan di kolom 1. Nilainya adalah 6 dikalikan 0 sama dengan 0, dikurangkan dengan 3 dikalikan min 4. Jadi dikurangkan min 12. Jadi C11 nilainya adalah 12. C12 berarti tidak menggunakan baris pertama dan juga kolom kedua gitu ya. Berarti kan nanti ada 1, 3, 2, dan 0. Anda bisa menduga bahwa nilainya adalah minus 6. Tapi kan kemudian C12 berarti kan barisnya 1, kolomnya 2, berarti pangkat 3. Jadi minus 6 dikalikan minus, berarti kan jadinya 6 gitu ya, positif 6. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan kofaktor yaitu dari mulai C11 sampai C33. Jadi nilai kofaktornya adalah 12, 6, min 16, sampai 16 di bawah. Nah, adjoin adalah transpos dari matrik kofaktor. Jadi kalau matrik ini kita transfuskan, maka kita akan mendapatkan nilai adjoin. Jadi kalau kemudian matrik ini kita transfuskan, kita akan mendapatkan adjoin. Lantas, untuk apa adjoin? Adjoin digunakan untuk menentukan inverse. Berarti inverse dari matrik A tersebut adalah, kita kembali tadi ke pembahasan awal, 1 per determinan dikalikan dengan adjoin. Jadi kalau sudah ketemu adjoin, maka inversi akan mudah sekali dihitung. Maka inversi adalah 1 per determinan dikalikan adjoin. Determinannya adalah 64, Anda bisa coba hitung sendiri, dan ini adalah adjoinnya. Maka kita bisa mendapatkan inversi dari matrik A. Itu adalah menjelaskan bagaimana adjoin digunakan untuk menentukan inversi. Jadi pertama tentukan dulu adjoinnya, dan dimensinya adalah 3 kali 3. Setelah itu ya tinggal dibagi dengan determinannya, kita akan mendapatkan nilai dari A inverse. Nah, konsep ini kemudian dikembangkan oleh Cramer, dan kemudian jadi konsep bahwa adjoin bisa digunakan sebagai inversi, dan jangan lupa bahwa adjoin didapatkan dari kofaktor awalnya kan. Kofaktor ditransfuskan jadi adjoin. Dibagi dengan determinan jadi inversi dari matrik tersebut. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Cramer, dan Cramer berpendapat berarti kita bisa dengan sangat mudah menentukan nilai inversi dengan memanfaatkan adjoin, yaitu melalui pendefinisian kofaktor dulu di awal. Jadi kemudian Cramer mendefinisikan, jadi ini aturan dari Cramer, bahwa
AX sama dengan B. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi AX sama dengan B, di mana nilai B-nya, B tersebut berarti, maaf, di mana nilai X akan sama dengan, nilai X akan sama dengan A inverse dikalikan dengan B kan ya. Berarti nilai X adalah A inverse dikalikan dengan B. Oke, berarti kita dengan mudah bisa menentukan nilai X pada saat inversnya diketahui. Jadi nilai dari X bisa kita dapatkan pada saat inversinya diketahui, tinggal dikalikan dengan B. B kan sudah ada, yang dicari adalah X-nya. Nah, kemudian Cramer memanfaatkan konsep dari adjoint tadi, bahwa adjoint adalah transpose dari matrik, jadi adjoint adalah transpose dari matrik kofaktor, dan apabila dibagikan dengan determinan, maka akan mendapatkan nilai dari X. Dan secara lebih detail, nanti kita akan lihat contohnya, maka nilai X itu bisa matrik berdimensi X1 sampai Xn, jadi X-nya itu adalah X1 sampai Xn, maka nilai dari X1 itu akan sama dengan determinan dari A1, jadi ada sebuah matrik yang baru yang didefinisikan oleh Cramer, yaitu determinan dari A1 dibagi dengan A, dibagi dengan determinan A. Jadi kalau sampai di sini oke, sama dengan konsep yang awal tadi ya, di mana inversi adalah adjoint dibagi dengan determinan A. Tetapi di sini ada konsep tambahan, yaitu determinan A1. Pertama, apa itu A1 dulu? Karena kan A1 itu tidak pernah muncul dalam pembahasan sebelumnya gitu ya. Jadi A1 itu tidak pernah muncul dalam pembahasan sebelumnya. Nah, A1 adalah perkalian antara matrik adjoint dengan B. Jadi A1 adalah perkalian antara adjoint dengan B. Jadi perkalian antara kofaktor yang ditransfuskan dengan B. Oke ya. Jadi kalau matrik B-nya, jadi kan yang di sini tuh yang nggak muncul itu apa sih, A1 kan tidak pernah dibahas sebelumnya, tiba-tiba muncul. Karena dan itu penting sekali untuk mencari nilai X1, itu perlu A1 dibagi dengan A. Nah, pertanyaannya apa itu A1, dan Cramer menjelaskan A1 itu berhubungan dengan konsep dari kofaktor, yaitu pada saat kita bisa membentuk kofaktor ditransfuskan jadi adjoint dikalikan dengan B, maka nilainya adalah A1. Mari kita akan bahas lebih detail mengenai hal tersebut. Baik, jadi apabila kita memiliki sebuah matrik AX sama dengan B, dan tujuan kita akan menentukan nilai X ya, di mana X adalah A inverse dikalikan B. Di mana A inverse adalah 1 per determinan dikalikan adjoint. Jadi ini bagian yang sudah kita bahas, bahwa A inverse adalah 1 per determinan dikalikan adjoint, yang kemudian tinggal kita kalikan dengan B, maka dapat X gitu ya. Atau kalau kita bisa bentuk, kita uraikan, maka X adalah 1 per determinan dikalikan adjoint. Anda bisa melihat ini adalah transpose dari matrik kofaktor gitu ya, C transpose kan ya. Jadi ini jadi C21 gitu ya, C12-nya jadi di arah kolom karena kan sudah ditransfuskan. Dikalikan dengan B, B itu ini kan ya. Yang ini 1 per determinan, ini matrik adjoint-nya, ini matrik B-nya. Oke, yang kemudian apabila prosesnya kita lanjutkan, berarti kan 1 per determinan dikalikan B-nya. B-nya dikalikan dengan C1, tadi B yang di sebelah kanan dikalikan dengan C11, kemudian B-nya dikalikan dengan B21, kan tinggal dikalikan, dan terus kemudian dijumlahkan.
dikalikan dengan dan dijumlahkan. Nah, proses perkalian dan penjumlahan ini, jadi perkalian dijumlahkan, kali jumlahkan untuk setiap baris gitu ya. Maka akan menghasilkan, ini contoh untuk XJ, misalnya ini X pertama lah, maka kita akan mendapatkan B11, C11, ditambah B2, C21, C-nya 2, 1, J-nya 1 kan gitu ya. Jadi kan ini seolah kolom pertama, tapi kan kemudian baris pertama karena kan dia ditransfuskan. Dikalikan determinan dari A. Nah, di mana perkalian dari B11 B1 dikalikan C11 ditambah B21 B2 C21 dan seterusnya, ini adalah determinan dari AJ. Kita belum membahas A itu apa gitu ya, A1 itu apa, tetapi determinannya itu adalah seperti ini. Determinannya bentuknya seperti itu. Yang kemudian membantu kita untuk menentukan nilai dari X1. X1 adalah determinan dari A1 dibagi dengan determinan dari A. Jadi kembali, jadi X1 adalah determinan dari A1 dibagi determinan dari A. Kita bisa menduga bahwa X2 akan sama dengan determinan dari A2. Jadi determinan dari A2 dibagi dengan determinan dari A. Dibagi dengan determinan dari A gitu ya. Oke. Nah, lantas apa nilai dari A1, A2 dan seterusnya? Nilai AJ atau nilai A1 adalah matrik A A11, A12, A1J1 ditambah dengan matrik B-nya. Jadi kemudian B-nya masuk itu sebagai AC. Oke. Akan mungkin apabila dijelaskan dengan contoh akan jauh lebih memudahkan. Contohnya seperti ini. Jadi apabila kita diminta untuk menentukan nilai dari X1, X2, X3 gitu ya. Persamaannya adalah X1 ditambah 2X3 sama dengan 6. Maka kemudian matrik A-nya untuk baris pertama menjadi 1 karena X1. Ini X2-nya 0 jadi 0, X3 2 gitu ya. Sama dengan 6. 6 menjadi B, B1. Kemudian persamaan kedua adalah min 3X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3. Jadi kemudian jadi min 3, 4, 6. B2-nya 30. Dan seterusnya. Min 1, min 2, 3, B-nya jadi 8. X yang dicari adalah X1, X2, dan X3. Maka kemudian kita bisa membuat sebuah matrik baru, yaitu matrik A. A-nya tadi 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, dan 3. Oke, ini sampai di sini oke lah. Ini matrik A. Dan ini adalah matrik B yang tadi, yang di bagian sebelah kanannya. Dan kemudian kita harus mendefinisikan A1. A1 adalah, Anda bisa perhatikan, jadi A1 adalah sama dengan matrik A, tetapi bagian baris pertamanya diganti dengan B. Jadi A1 adalah sama dengan matrik A, tetapi bagian baris pertamanya diganti dengan B. Jadi B masuk ke sini. Bagian kolom pertama. Bagian kolom pertama diganti dengan B. Kolom kedua tetap, begitu pula kolom ketiga tetap.
A2 kolom pertama tetap, kolom keduanya diganti dengan B, kolom ketiganya tetap. Kemudian A3 kolom ketiganya diganti, kolom pertama, kolom keduanya tetap gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal menghitung determinan dari A1. Jadi dengan mengganti uh, dengan mengganti kolom pertama dengan B, kita membentuk matriks A1 dan kita definisikan determinan dari A1, maka nilai X1 bisa kita hitung dengan sangat mudah. Jadi parameternya bisa kita hitung dengan mudah tanpa sebetulnya inversinya tidak kita hitung secara langsung. Jadi tanpa kemudian proses, kan sebenarnya inversi dikalikan matriks B gitu ya untuk mencari nilai dari X ini, sebetulnya kan yang betulnya adalah A inverse dikalikan dengan B gitu ya. Tetapi dengan konsep determinan bantuan menggunakan adjoint dan menjadi konsep dari Cramer, maka kemudian ya kita tinggal bermain di domain determinan. Definisikan sebuah matriks baru, dihitung determinannya, baru itu misalnya A1, dihitung determinan dari A1 dibagi dengan determinan dari A, maka kemudian nilai dari X1 bisa kita hitung. Begitu pula nilai dari X2 dan begitu pula nilai dari X3 itu bisa kita definisikan. Baik, demikian ini adalah bagian akhir dari penjelasan kita hari ini. Selanjutnya ini adalah latihan, tapi latihan ini tidak perlu Anda jadikan tugas karena minggu depan Anda UTS ya. Jadi jadwal UTS sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan pelaksanaan UTS seperti biasa kita menggunakan Zoom. Anda kerjakan, kamera dinyalakan, terus nanti Anda tinggal kumpulkan via MS Teams. Baik, apabila ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan, saya persilahkan.